Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini punya tujuan, ibu-ibu sekalian. Kita diciptakan oleh Allah punya tujuan. Yang tahu tujuannya secara pasti adalah yang menciptakan kita, ibu-ibu sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan tujuan kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini bukan makan-makan, bukan untuk berhura-hura, bukan untuk berpesta-pesta, ibu-ibu sekalian. Allah kasih tahu tujuan kita hidup di dunia ini di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti luas, ibu-ibu sekalian. Salat ibadah, ibu sekalian. Puasa ibadah, membayar zakat ibadah, pergi haji ibadah, Pak RT ngurus warganya ibadah, ibu-ibu sekalian. Pak Lurah ngurus rakyatnya ibadah. Begitu juga pejabat ngurus rakyatnya, masyarakatnya juga ibadah, ibu sekalian. Nolong orang ibadah, sampai senyum pun ibadah, ibu-ibu sekalian. Kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kita ibadah juga, ibu-ibu sekalian. Jadi ibadah itu banyak. Ada yang ada syarat dan rukunnya, ada yang tidak memerlukan syarat dan rukunnya. Contohnya sholat pakai syarat dan rukun. Kalau syaratnya kurang, rukunnya kurang, sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah.
Tapi ada yang tidak perlu syarat dan rukun. Mau nolong orang bebas, terserah mau orang kafir, mau orang Islam membutuhkan kita tolong, dapat pahala ibu-ibu sekalian. Jadi ada ibadah yang tidak perlu syarat dan rukunnya ibu-ibu sekalian. Jadi kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita sempurna di dalam beribadah, maka mulailah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kita diperintahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita beribadah, ibu-ibu sekalian. Mengapa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, agar bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah adalah orang yang bertaubat sebelum ibadah, ibu-ibu sekalian. Misalkan ada orang yang maksiat, lalu sholat, maksiat, ibadah dan seterusnya, maka sholatnya tidak bisa dirasakan nikmatnya, ibu-ibu sekalian. Artinya dia biasa-biasa aja sholatnya, nggak berbekas, ibu-ibu sekalian. Maka agar sholat kita bisa dirasakan nikmatnya, agar ibadah kita bisa dirasakan nikmatnya, mulailah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Pertama kita bersihkan diri, merasa diri banyak dosa, lalu sholat 2 rakaat, sholat taubat, ibu-ibu sekalian. Sholat taubat itu boleh siang, boleh malam, terserah ibu-ibu sekalian. Yang utama malam, tapi sempatnya siang ya siang, tidak apa-apa ibu-ibu sekalian. Lalu kita perbanyak istighfar setelah bertaubat, setelah sholat, ibu-ibu sekalian. Lebih bagus lagi sayyidul istighfar, ibu sekalian. Berapa banyak? Sebanyak mungkin sesanggup kita, kurang lebih sekitar 100 itu sudah bagus, ibu-ibu sekalian. Nah setelah itu kita mulai aktivitas ibadah jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi taubat itu untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau ibadah sudah nikmat, ibu-ibu sekalian, kita bisa istiqomah. Ya, kita bisa istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus ketaatannya pada Allah. Tapi kalau kita tidak mulai dengan taubat, ibadah kita sulit istiqomah. Tidak istiqomah itu artinya giliran rajin, giliran males, ibu-ibu sekalian. Itu namanya tidak istiqomah. Kalau tidak istiqomah, nggak ada jaminan pertolongan Allah datang kepada kita. Orang yang sholatnya kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak, itu namanya enggak istiqomah. Ngaji juga begitu, ibu sekalian. Ada orang yang ngajinya istiqomah, ada yang ngajinya tidak istiqomah. Orang yang tidak istiqomah kadang-kadang giliran rajin banget, giliran malas enggak sama sekali. Maka usahakan kita menjadi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu bisa tercapai kalau nikmat ibadah bisa dirasakan. Nikmat ibadah bisa dirasakan dimulai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Kalau kita ibadahnya istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Maksudnya dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah terus menerus di dalam iman dan taatnya pada Allah. Baca Qur'annya terus menerus, sholatnya terus menerus, ibadah sunnahnya terus menerus. Jaminan dari Allah
tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat-malaikat yang membantu urusan orang tersebut. Malaikat itu membisikkan ke dalam hati orang tersebut, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Jadi malaikat itu datang membantu urusan-urusan kita semua yang istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita nggak mungkin, menurut Allah nggak ada yang nggak mungkin, ibu-ibu sekalian. Menurut kita sulit, Allah yang bantu, beres, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah yang janji diturunkan malaikat-malaikat yang membantu urusan kita, ibu-ibu sekalian. Cuman kita nggak sadar, ibu-ibu sekalian. Ketika kita ibadahnya istiqomah, Allah bantu dengan menurunkan malaikat-malaikat. Kata al-malaikah itu bentuk jamak, ibu-ibu sekalian, yang artinya malaikat-malaikat. Kalau satu malaikat, bahasa Arabnya malakun, malaikat. Kalau al-malaikah itu bentuk jamak, artinya malaikat-malaikat yang banyak membantu urusan yang ibadahnya beres, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau urusan kita mau beres, benerin aja sholatnya dulu, benerin zakatnya dulu. Jangan-jangan kita punya harta ada yang belum dizakatkan, ibu-ibu sekalian, kita zakatkan, ibu-ibu sekalian. Barangkali kesempitan kita disebabkan kita tidak berzakat, ibu-ibu sekalian. Bisa juga ibadah-ibadah kita yang kurang, ibu sekalian. Benerin urusan ibadah kepada Allah, urusan kita insya Allah mudah, ibu-ibu sekalian. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lanjutannya, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kamu di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Nahnu itu kami, artinya kami maksudnya para malaikat, ibu-ibu sekalian. Jadi para malaikat nanti di akhirat ngomong kepada kita, kami loh yang dulu bantu urusan kamu waktu kesulitan di sini, kesulitan di sini. Itu malaikat cerita. Nahnu artinya kami. Di dalam Al-Quran kami bisa artinya Allah, bisa artinya jamak, ibu-ibu sekalian. Jamak artinya banyak. Nah, aulia itu kalimat jamak. Sehingga nahnu di sini diterjemahkan kami adalah para malaikat, bukan Allah. Jadi kata kami di sini bergabung dengan aulia yang jamak, penolong-penolong. Nggak mungkin itu maknanya Allah, tetapi nahnu adalah maknanya malaikat. Jadi malaikat itu berkata, kami dulu nolongin kamu waktu di sini, waktu di sini, waktu di sini, waktu di dunia, dan sekarang juga kami yang nolong kamu di akhirat sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ibadah istiqomah, Bu. Amalan apapun usahakan kita bisa istiqomah. Yang rutin dulu, pertama sholat 5 waktu. Kalau jamaah belum bisa, yang penting sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Itu sangat penting, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya tambah, ibu-ibu sekalian, tambah satu amalan sunnah yang kita rutinkan. Misalkan tahajud 2 rakaat, udah selesai, ibu-ibu sekalian. Pokoknya tiap tahajud, tiap hari harus tahajud 2 rakaat yang istiqomah. Jangan mikirin nambah dulu, Bu. Nanti nambah, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Udahlah, mulai yang ringan dulu, ibu sekalian. Karena ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus walaupun sedikit, ibu sekalian. Jadi yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang terus-menerus, amalnya itu terus-menerus, enggak anggot-anggotan, ibu-ibu sekalian. Walaupun sedikit, ibu-ibu sekalian, walaupun amalnya sedikit. Kalau banyak terus-menerus ya lebih bagus. Tapi orang yang
amalnya banyak terus menerus itu jarang ibu sekalian. Maka amal yang terus menerus lebih dicintai oleh Allah meskipun sedikit ibu sekalian. Jadi misalkan kita merutinkan sholat tahajud 2 rakaat, tiap hari tahajud, kondisi apapun tahajud ibu sekalian, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang istiqomah menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Mengapa pertolongan Allah kok kadang-kadang enggak turun kepada kita, atau kita kok pertolongan Allah katanya Allah nolong? Nah, barangkali ibadah kita yang kurang benar ibu-ibu sekalian. Istiqomahkan amalan kita ibu sekalian meskipun sedikit ibu-ibu sekalian. Dengan kita istiqomah disebabkan dengan kita merasakan nikmatnya ibadah, dan itu disebabkan dimulai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya maksudnya saya Rasulullah bertaubat dalam sehari 100 kali ibu-ibu sekalian. Rasulullah yang tidak punya dosa, istighfarnya, bertaubatnya kepada Allah 100 kali ibu-ibu sekalian. Maka kita ya kalau mau niru Rasul ya 100 kali, kalau perlu lebih. Kenapa perlu lebih? Karena Rasul nggak punya dosa, kita banyak dosa, harus lebih ibu-ibu sekalian. Kalau mau minimal ya 100 kali kita istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari ibu sekalian. Sebetulnya 100 kali itu ringan ibu sekalian. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus 100 kali itu paling 15 menit selesai ibu sekalian, kurang lebih 15 menit ibu sekalian. Apalagi kalau yang dibacanya astagfirullah, 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 lebih cepat lagi ibu-ibu sekalian. Maka usahakan kita perbanyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah ibu-ibu sekalian. Mengapa kita bertobat? Juga ibu sekalian, alasan yang kedua adalah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat ibadah, maksiat ibadah, maksiat ibadah, itu menurut ulama adalah orang yang mencampur hal yang baik dengan hal yang buruk. Misalkan ada air mineral dicampur dengan air got, lalu dikasih ke orang. Ini bukan air setengah bersih, bukan air kotor ibu-ibu sekalian. Nah, ibadah lalu dikasih ke orang itu nggak mungkin mau menerimanya. Bukan air setengah bersih, tapi air kotor. Nah, orang yang maksiat ibadah itu kata para ulama sama saja orang yang mencampur yang bersih dengan yang kotor ibu sekalian, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah ketaatan kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu mudah ibu sekalian. Niat salat taubat 2 rakaat. Suratnya kalau bisa yang panjang. Kalau nggak bisa, ya apa aja yang kita hafal ibu sekalian. Sholat seperti biasa, seperti sholat biasa. Setelah sholat kita istighfar sebanyak mungkin, kurang lebih sekitar 100 kali istighfar ibu sekalian. Nah, sholat taubat dilakukan tiap hari lebih baik ibu sekalian. Kalau nggak bisa tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan setahun sekali ibu sekalian. Kelamaan masa taubat setahun sekali. Wah, saya udah pernah taubat sekali doang. Emang kita nggak dosa lagi? Kita keluar banyak dosa ibu-ibu sekalian. Kita keluar rumah banyak melakukan dosa-dosa, baik yang kita tahu itu dosa atau kita tidak tahu itu dosa.
Jadi sekitar sebulan sekali kita perlu bertobat lagi, memperbaharui iman kita, ibu-ibu sekalian. Iman kita biar ibadah semangat lagi, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tiap hari sholat taubat, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, ibu sekalian. Minimalnya sebulan sekali, Bu. Jangan sampai setahun sekali, ibu sekalian. Jangan sampai setahun kali. Kalau sholat tasbih boleh setahun sekali, ibu sekalian. Tapi kalau sholat taubat usahakan meskipun itu sunnah kita laksanakan minimalnya sebulan sekali, ibu-ibu sekalian. Nah, dengan kita bertobat kepada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar sebagai bukti kita sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan istighfar di dalam kehidupan sehari-hari, Allah berikan, Allah jadikan setiap kesulitannya, kesempitannya, Allah beri jalan keluar, ibu-ibu sekalian. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan yang ia hadapi, ibu-ibu sekalian. Orang yang banyak istighfar, Bu. Jadi kita perbanyak istighfar di dalam kehidupan sehari-hari. Sambil jalan kita bisa istighfar, sambil di rumah kita bisa istighfar, sambil masak bisa istighfar, Bu. Jadi kita sambil masak pun bisa, asal jangan di kamar mandi kita istighfar. Maka menyebut Allah itu tidak boleh di tempat yang tidak baik, ibu-ibu sekalian. Di setiap aktivitas perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kesempitan hidup kita diberikan jalan keluar, ibu-ibu sekalian. Wa min kulli hammin faraja, Allah berikan kegembiraan dari kesedihan yang ia hadapi. Jadi kesedihannya Allah beri kegembiraan, ibu sekalian, sehingga kita selalu senang, selalu gembira karena diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari cara yang tidak disangka-sangka, ibu-ibu sekalian. Jadi rizkinya Allah berikan dengan cara yang tidak disangka-sangka, ibu-ibu sekalian. Artinya rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat ini cobalah perbanyak istighfar, ibu-ibu sekalian. Habis sholat kita istighfar, setelah urusan ritual sholat selesai di rumah kita bisa istighfar, ibu-ibu sekalian. Sambil jalan bisa istighfar, sambil ngurus anak bisa istighfar, sambil mengerjakan urusan rumah tangga juga bisa istighfar, ibu-ibu sekalian. Maka Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iblis berkata, ahlaqtun nasa bidzunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Jadi iblis berkata, saya membinasakan manusia dengan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi kalau seseorang berbuat dosa dan maksiat, itu salah satu sebabnya adalah bisikan setan. Lalu kita mengikuti bisikan setan tersebut, sehingga kita mengikuti bisikan setan itu membinasakan diri kita sendiri, ibu-ibu sekalian. Jadi setan membinasakan manusia dengan banyak berbuat dosa dan dengan banyak berbuat maksiat. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan manusia membinasakan aku dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan istighfar, ibu-ibu sekalian. Jadi la ilaha illallah dan istighfar adalah membinasakan setan, ibu-ibu sekalian. Setan akan binasa, setan akan hancur
kalau kita memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar, ibu-ibu sekalian. Jadi setan itu akan lumer, ibu sekalian, seperti timah yang dipanaskan, cuma kita nggak lihat, ibu sekalian. Kalau kita ini jadi nggak melihat alam gaib, tetapi Rasulullah itu melihat. Jadi Rasul ketika mata hatinya dibuka, semua manusia kalau mata hatinya dibuka itu bisa, ibu sekalian. Jadi Rasul yang bisa melihat itu, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa melihat, kita mungkin nggak enak makan, nggak enak tidur, ingat neraka, ingat orang yang disiksa, dikubur. Nah kita itu kenikmatan dari Allah, nggak bisa melihat hal-hal gaib, ibu sekalian. Hal-hal gaib itu ada. Kenapa kita percaya? Diterangkan oleh Rasul, ibu sekalian. Jadi kita percaya karena dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis, dan Rasulullah itu ucapannya pasti benar, ibu sekalian. Jadi ucapan Rasul itu pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, tetapi melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi sabda Rasul itu wahyu dari Allah, ucapannya pasti benar. Sehingga cerita tentang alam gaib itu pasti benar, kita yakini, ibu-ibu sekalian. Cerita tentang neraka, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang surga dan neraka, cerita tentang adanya jin, adanya setan, kita percaya, ibu-ibu sekalian. Meskipun kita tidak diperlihatkan, ibu-ibu sekalian. Ada orang soleh yang bisa melihat, ibu sekalian, tapi orang soleh yang bisa melihat itu ada kode etik, kode rahasia, nggak akan menyebutkan kepada orang lain. Itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka hatinya sehingga bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Nah itu namanya mukasyafah, ibu-ibu sekalian. Nah, iya. Indigo beda lagi. Iya, beda lagi. Mukasyafah itu didapat dari tekun ibadah, ibu sekalian, ibadahnya yang maksimal. Jadi karena kesolehan, dia mendapat anugerah mukasyafah, yaitu terbuka hatinya, ibu sekalian, melihat yang orang lain gak lihat, ibu sekalian. Ya diantaranya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama waliullah ada yang seperti itu, ibu sekalian. Nah umumnya yang bisa melihat kemudian cerita itu biasanya bisnis, ibu sekalian. Kita nggak percaya nggak apa-apa, ibu sekalian. Mbah Ano bisa begini, itu kita nggak percaya nggak apa-apa, ibu sekalian. Tapi kita yakin bahwa ada orang-orang wali-waliullah yang memang punya ilmu seperti itu, ibu sekalian. Kita tidak tahu. Yang mengenal wali adalah wali itu sendiri. Derajat kita kan bukan waliullah, sehingga kita nggak mengenal siapa waliullah, ibu sekalian. Tetapi di dunia ini waliullah itu tetap ada. Waliullah itu orang yang dekat dengan Allah disebabkan ketakwaan, disebabkan ibadahnya yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Nah Rasulullah menceritakan segala sesuatu yang bersifat gaib kita percaya karena yang bercerita adalah Rasulullah. Dan ciri orang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Itu diantaranya adalah orang disebut beriman, disebut bertakwa kalau beriman kepada yang gaib. Misalkan kita berkata, saya nggak percaya sama malaikat, buktinya nggak saya lihat, maka orang tersebut boleh disebut orang kafir, ibu-ibu sekalian. Kenapa demikian? Oh iya. Oh kena ini, iya. Iya, kena kaki meja. Iya. Ada orang nggak percaya kepada malaikat itu dijelaskan oleh Rasulullah ada. Berarti orang yang nggak percaya, nggak beriman kepada salah satu yang disabdakan oleh Rasul, sehingga bisa disebut orang kafir, ibu sekalian. Jadi setiap yang diucapkan oleh Rasul kita percaya. Di antaranya adalah malaikat, di antaranya adalah adanya setan, di antaranya adalah setan yang menggoda manusia. Kita percaya karena
diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan itu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, maka setan itu akan terasa sakit seperti timah yang terbakar, ibu-ibu sekalian. Jadi akan meleleh. Lalu kita menyangka, wah kita udah bebas, udah berhasil. Enggak, ibu sekalian, kita lalai kepada Allah lagi, setan masuk lagi ke dalam diri kita, ibu sekalian, sehingga bisa kembali lagi lalu menggoda kita lagi. Maka orang yang selamat adalah orang yang zikirnya tidak berhenti, ibu sekalian. Jadi perbanyak la ilaha illallah, perbanyak istighfar, maka insya Allah kita diselamatkan dari godaan setan, diselamatkan dari setan, ibu-ibu sekalian.